Pada kali ini kita akan bercerita tentang salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolahan elit Hindia Belanda, sehingga membuatnya fasih bahasa Belanda. Pada saat Kartini umur 12 tahun, ayahnya melarang untuk sekolah karena usianya sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, Kartini mulai menghabiskan waktunya di rumah saja dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya Rosa Abendanon. Selain mengirim tulisan ke teman Belandanya, Kartini pun mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita Belanda. Ia mulai membaca koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa dan mulai gemar membaca buku berbahasa Belanda. Pada tahun 1898, Kartini memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa, mengirimkan karya pengrajin Jepara kepada Pameran Nasional Karya Wanita di Den Haag, dan menjadi pembuka perkembangan seni ukir Jepara. Pada tanggal 12 November tahun 1903, yang usianya masih 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Djoko. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini dan membangun sekolah wanita. Pada tahun yang sama, ia bersama Rokmini, saudaranya, membuka sekolah untuk anak-anak gadis di Pendopo, yang mengajarkan tentang keterampilan membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan. Pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Pada tanggal 17 September tahun 1904, ia meninggal di Kabupaten Rembang atau 4 hari setelah melahirkan. Sahabatnya Abendanon lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini, dan pada tahun 1911, Abendanon membukukannya dalam bahasa Belanda. Setahun kemudian, Abendanon dan orang-orang yang sepemikiran seperti Kartini, ia membangun komite dan pendirian Yayasan Kartini dan sekolah wanita pertama yang bernama Sekolah Kartini di Semarang. Pada tahun 1922, di Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini versi Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Bukunya juga mulai ditranslasi ke bahasa lain untuk mengingatkan sejarah perjuangan Kartini. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan hari lahir Kartini 21 April sebagai hari besar nasional. Dan pada tanggal 30 Maret 1975 didirikannya Museum Kartini di Jepara yang berisi benda-benda peninggalan Kartini dan warisan budayanya. Fakta unik lainnya, nama Kartini dijadikan nama di jalan di Belanda. R.A. Kartini mengajarkan kita bahwa di dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu.